Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini, Kak Furkon akan membahas materi trigonometri. Materi ini merupakan bagian dari matematika wajib kelas 10. Di video ini akan terbahas subbab sudut di berbagai kuadran dan sudut berelasi. Oke, silakan disimak materinya dan siapkan alat tulis kalian supaya kalian dapat mencatat hal-hal yang terpenting yang terdapat di dalam video ini. Oke, jadi ini sudut di berbagai kuadran dan sudut berelasi seperti itu. Oke, jadi yang pertama, yang A, kita bahas tentang apa sih kuadran. Nah, apa itu definisi dari kuadran? Jadi kalau teman-teman mendengar atau melihat kata-kata kuadran, kuadran itu sebenarnya adalah pembagian sudut di berbagai daerah ya teman-teman. Jadi kalau namanya sudut di dalam trigonometri itu ada 4 jenis kuadran. Nah, ini kuadran 1, ini kuadran 2, kemudian ini kuadran 3, dan yang terakhir ini adalah kuadran 4. Nah, seperti ini. Kuadran 1 ini terletak antara 0 sampai 90, kuadran 2 antara 90 sampai 180, kuadran 3 antara 180 sampai 270, kuadran 4 180 sampai 360. Nah, ini ada nilai yang harus teman-teman pahami. Untuk kuadran 1, semua bentuk trigonometrinya itu nilainya positif. Seperti itu. Untuk kuadran 2 hanya bentuk trigonometri sin yang bernilai positif, atau sin pasangannya nanti kosekan ya, juga positif juga. Yang lainnya gimana Kak? Yang lainnya bernilai negatif. Kemudian kalau di kuadran 3 itu hanya tangan yang bernilai positif dan gandengannya juga nanti adalah kotangan. Yang lainnya bernilai negatif. Untuk kuadran 4 hanya kos yang positif dan pasangannya otomatis adalah sekan. Nah, kebalikannya kos kan sekan, itu juga bernilai positif. Yang lainnya bernilai negatif. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi ini yang bagian B. Langsung aja kita ke bagian B ya teman-teman. Yang bagian B ini bagaimana kalau kita menghadapi soal tentang sudut berelasi. Jadi sudut berelasi ini gimana sih? Jadi teman-teman kan yang diberikan di dasarnya trigonometri itu hanya yang sudut istimewa. Jadi bagaimana kalau kita menentukan, kita bertemu dengan sudut yang tidak istimewa atau di luar sudut istimewa, bagaimana caranya? Caranya adalah kita menggunakan konsep sudut berelasi yang akan kita pelajari di dalam video ini. Oke. Untuk sudut istimewa sudah terbahas di subbab sebelumnya di bab trigonometri, sehingga teman-teman bisa cek deskripsi video. Insya Allah sudah terbahas secara jelas ya teman-teman. Kalian bisa tonton juga. Oke, yang pertama sudut berelasi ini jadi ada 2 jenis ya teman-teman. Jenis yang pertama itu dia tidak merubah bentuk trigonometri. Nah, dia itu tidak merubah sudut. Jadi bentuk trigonometrinya itu tetap. Jadi misalkan sin ya tetap sin, cos ya tetap cos, tangan ya tetap tangan, kotangan ya tetap kotangan. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak merubah sudut. Nah, ini ada 2 jenis acuan yang tidak merubah sudut. Teman-teman harus pahami. Acuan yang pertama itu adalah acuan 180. Acuan yang kedua itu adalah acuan 360. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini penerapannya. Contohnya di dalam soal. Langsung aja Kak Furkon berikan beberapa contoh soal sehingga teman-teman bisa mudah untuk memahami materi ini, teman-teman. Contohnya saja, misalkan di sini ada, teman-teman perhatikan, kalau kita mau menentukan sin 150, nah ini kan nggak ada. Mengapa nggak ada Kak? Karena 150 itu bukan sudut istimewa, seperti itu. Sehingga kita harus memakai konsep relasi sudut. Di sini kita ambil yang terdekat dengan 150, itu kan 180. Nah, sehingga nanti sin 150 itu bisa teman-teman ubah menjadi sin 180 dikurangi dengan 30. Nah,
Sin 180 dikurangi dengan 30. Nah, kalau sudah terbentuk kayak gini, teman-teman cukup fokus pada yang belakang saja dan letak kuadrannya. Nah, 150 ini kebetulan terletak di kuadran 2. Sehingga nilainya sin itu harganya selalu positif karena dia di kuadran 2. Nah, sehingga kita teman-teman lihat aja yang belakang aja sin 30. Nah, ini kan sudah sudut istimewa sin 30 itu berapa? Setengah. Seperti ini, teman-teman. Inilah kegunaan kita untuk memahami sudut berelasi dan kuadrannya ya, berbagai kuadran terletak di mana harganya positif atau negatif, seperti itu. Oke, contoh yang kedua, misalkan aja ini ada contoh ya, teman-teman. Misalkan kita mau menentukan cos cos 135. Nah, 135 kebetulan juga ini juga bukan sudut istimewa. Makanya kita perlu menggunakan konsep sudut berelasi. Misalkan tidak merubah sudut, kita pilih yang terdekat dengan 135, yaitu otomatis 180. Berarti cos 135 itu kita ubah menjadi cos 180 dikurangi 45. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman cukup lihat letak kuadrannya dan sudut yang belakang. Nah, ini kuadran 2. Kemudian teman-teman fokus, ternyata kuadran 2 kan hanya sin sama kosekan yang positif. Yang lainnya gimana, Kak? Yang lainnya negatif. Sehingga ini kita ubah menjadi min cos 45. Fokus pada sudut yang di belakang. Nah, sehingga cos 45 kan setengah akar 2. Kalau min cos 45 berarti min setengah akar 2. Seperti itu, teman-teman. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Oke. Nah, ini gampang ya. Jadi itu yang tidak merubah sudut atau trigonometrinya itu tetap. Kalau sin ya sin, tangan cos ya cos. Nah, ini untuk yang bagian yang kedua, ini bagaimana sudut berelasi. Sama-sama sudut berelasi, tapi dia itu merubah sudut. Nanti ada pasangannya. Jadi ada aturannya. Kalau sin itu jadi apa, kalau cos jadi apa, seperti itu. Merubah sudut. Nah, ini kalau kita merubah sudut atau bentuk trigonometrinya, sehingga ini ada 2 jenis juga. Kita gunakan acuan, ada 2 jenis. Kalau tadi yang tidak merubah itu kan 180 dan 360. Kalau yang merubah sudut itu kita gunakan acuan 90 dan 270. Nah, ini yang merubah sudut, teman-teman. Oke. 90 dan 270. Oke. Jadi ini misalkan aja, langsung aja kita terapkan di dalam soal supaya teman-teman tidak bingung. Nah, ini pasangannya ya, teman-teman. Kalau sin itu jadi cos, kebalikannya juga demikian. Kalau cos jadi apa, Kak? Jadi sin. Kemudian kalau teman-teman menjumpai katakanlah sekan, sekan itu nanti jadi pasangannya itu adalah kosekan. Jadi dia berubah, bentuk trigonometrinya itu berubah. Sekan jadi kosekan. Kemudian kalau tangen itu jadi apa? Jadi kotangen. Nah, seperti ini, teman-teman. Kalau sin jadi cos, kalau sekan jadi kosekan, kalau tangen jadi kotangen. Nah, seperti ini. Kalau tangen jadi kotangen. Oke, seperti ini. Gampang. Nah, ini langsung saja kita terapkan gimana sih penerapannya? Penerapannya di dalam soal itu seperti apa? Jadi harus teman-teman pahami, teman-teman bisa catat ya supaya nggak kelupaan. Kalau sudut berelasi itu ternyata ada 2 jenis. Bisa memakai acuan yang pertama, yaitu dia tidak merubah sudut. Acuan yang kedua dia merubah sudut. Kalau yang tidak merubah sudut, acuan 180 dan 360. Kalau yang merubah sudut itu acuan 90 dan 270. Nah, contoh, misalkan ini ada bentuk yang mau kita cari, yaitu kita mau mencari sin 150. Nah, sin 150. Oke. Nah, kalau sin 150 tadi kan kita gunakan yang tidak merubah sudut, yaitu kita acuan 180. Tetapi kita juga bisa mengerjakannya yang merubah sudut. Jadi kita cari yang terdekat dengan 150, yaitu 90.
Jadi 150 kita ubah menjadi sin 90 ditambah 60. Oke. Kemudian teman-teman tinggal fokus pada sudut yang belakang yaitu 60. Kemudian di sini 150 itu terletak di kuadran berapa? Kuadran 2. Nah, berarti otomatis nilai sinnya kan positif. Tetapi di sini kan 90 sehingga wajib berubah bentuk trigonometrinya. Sin jadi cos. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah cos 60. Nah, cos 60 berapa? Cos 60 adalah nilainya adalah setengah. Seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Jadi perlu lebih ditekankan teman-teman karena ini materi ini kalau trigonometri itu pasti bakalan ketemu terus teman-teman. Kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu semuanya ada bab yang membahas tentang trigonometri. Nah, jadi banyak bab di dalam materi kelas 10 sampai kelas 12 itu yang secara tidak langsung itu dikaitkan dengan trigonometri, sehingga teman-teman wajib menguasainya sejak kelas 10 supaya teman-teman nanti tidak kebingungan pada saat kelas 11 dan kelas 12 saat membahas materi bab lain yang berkaitan dengan trigonometri. Seperti itu teman-teman. Oke, contoh. Nah, ini ada satu contoh lagi. Misalkan kita mau menentukan, ini ada soal, kita tulis dulu soalnya. Oke, kita tulis dulu. Misalkan kita mau menentukan nilai dari misalkan kita tulis dulu, kita mau menentukan nilai dari sin 135, sin 135 kemudian dikali dengan cos 210. Sin 135 dikali cos 210 itu sama dengan berapa? Seperti ini. Caranya gimana Kak? Caranya gampang. Jadi caranya kita ubah di sini sudutnya kan bukan istimewa. Jadi kita ubah menggunakan konsep sudut berelasi. Terserah teman-teman bisa gunakan acuan yang pertama atau yang kedua. Ini bukan gunakan acuan yang pertama, yaitu yang tidak merubah bentuk trigono. 135 berarti kita ubah jadi sin 180 dikurangi 45. Kemudian cos 210 kita ubah menjadi cos 180 ditambah dengan 30. Kemudian teman-teman fokuskan di sini terletak di kuadran 3. Otomatis nilai cosnya negatif. Kemudian sin di sini terletak di kuadran 2, otomatis nilainya positif. Jadi nanti hasilnya adalah sin 45 dikali dengan ini nilainya negatif teman-teman karena terletak di kuadran 3. Berarti hasilnya min cos 30. Setelah terbentuk seperti ini, teman-teman kan bisa menggunakan nilai dari sudut istimewa yang wajib dihafalkan ya. Sin 45 itu berapa? Setengah akar 2. Cos 30 itu adalah min setengah akar 3. Seperti ini. Setengah akar 2 dikali min setengah akar 3. Sehingga di sini 1/4 akar 6. Seperti itu teman-teman. Oke, ini adalah jawabannya ya. Negatif ya, sorry teman-teman, negatif 1/4 akar 6. Oke, bisa dipahami ya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, ini ada seperti ini. Oke, sebentar. Oke, ini ada beberapa contoh soal latihan ya bagi teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa mencobanya di rumah ya teman-teman. Oke, soal latihan coba teman-teman kerjakan, kemudian jawabannya teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ini coba teman-teman cari ya nilainya. Yang pertama itu adalah tentukan nilai dari tan 210 itu sama dengan berapa, teman-teman bisa tentukan nilainya. Kemudian yang kedua itu teman-teman bisa nyari nilai cos dari 315 itu berapa. Ini gampang sekali teman-teman, bisa terserah ya pakai acuan satu atau yang kedua, terserah teman-teman. Tapi yang paling enak acuan yang pertama, yaitu tidak merubah bentuk sudut atau bentuk trigono. Yang ketiga teman-teman bisa tentukan tangen dari 150 derajat itu berapa. Kemudian yang keempat tentukan nilai dari sin berapa enaknya ya sin. Sin 120 itu berapa. Ini kan bukan istimewa semua, sehingga teman-teman wajib menggunakan konsep sudut
berelasi. Nah, seperti itu. Oke. Yang terakhir, ini soal kelima adalah kotangan 150. Coba teman-teman bisa kerjakan di rumah. Di buku tulis kalian, teman-teman. Oke, kerjakan di rumah. Oke. Saya kira cukup untuk video subbab sudut di berbagai kuadran dan sudut berelasi di video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang terdapat di dalam video ini, dan jangan lupa tetap semangat dan selalu belajar dan berdoa. Sukses selalu bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.